Halo semuanya. Halo Pak. Yang di belakang maju yuk ke depan. Mas, Mbak. Maju. Mas yang juga pakai kacamata tuh, ayo maju ke depan. Anda berdua maju ke depan. Ayo. Isi depan dulu. Oke, kita mulai. Kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dipersilakan. Baik, selesai. Ada beberapa metode yang kemarin kita belum selesai ya. Saya lupa gara-gara apa ya. Kita bahas apa minggu lalu? AOL ya. Oke. Teman-teman, ini nanti kita coba cek lagi ya trapezoid rule. Nah, yang Simpson sepertiga sama Simpson 3/8 itu harus belajar mandiri karena GSLC. Nanti kita lihat Romberg integration. Kemungkinan besar nanti yang Gaussian ini Anda juga belajar mandiri. Jadi saya sama Bu Ade, saya minta tolong Bu Ade, bagaimana kita buat materi yang self-explain, gitu ya. Kita akan mencoba latihan hari ini. Ya. Pertama kita akan latihan dulu dengan trapezoid rule, nanti setelah itu kita akan latihan dengan Romberg integration. Ya, kita akan mulai. Nah sebenarnya kalau Anda sudah belajar Simpson, ya, sama trapezoid rule itu sangat mirip ya, bahkan bisa dikatakan pengembangan. Intinya begini, trapezoid rule itu begini. Kalau kita memiliki daerah, ya, misalnya dari X0 sampai X3 begitu. Lalu kita potong-potong daerah itu tidak seperti pendekatan Riemann. Kalau pendekatan Riemann itu dibuat jadi persegi panjang kecil-kecil. Nah, kalau trapezoid rule dia berasumsi bahwa kurva yang kita miliki akan bagian lengkungan ya, kurva. Sehingga lebih baik daripada dibaginya dalam bentuk sebentar. Daripada dibaginya dalam bentuk persegi panjang. Ini kan Riemann. Dibaginya persegi panjang ya, kecil-kecil ya. Nanti kalau X-nya mendekati 0 dia sama dengan luas. Ini Riemann integration. Yang Riemann ini yang Anda pelajari ketika kalkulus, betul kan? Masih ingat yang ini? Gambar ini pernah nggak muncul di kuliah kalkulus? Ya, ini pernah. Nah, trapezoid rule ya, kita pakai pendekatan trapezoid. Kalau banyak lakukan, bagaimana kalau kita pakai rumus trapesium? Trapesium itu rumus luasnya apa? Setengah tinggi kali jumlah garis sejajar, ya. Jadi seandainya lakukan ini, Mas Mbak, kita anggap dia satu trapesium. Berarti kan setengah tinggi X1 kurang X0 ini tingginya setengah per 2 ini ditaruh di bawah, setengah tinggi. Pak, tingginya kok X1 kurang X0? Ya jelas ya. Misalnya di sini 2, di sini 7 kurangi 2 kan 5 ya. Tingginya jadi 5 ya. Matematika itu katanya belajar angka, tapi nanti kan di dalamnya belajarnya X ya, bukan angka. Dikali jumlah garis sejajar. Ini sama ini sejajar enggak? Enggak. Kenapa? Karena yang ini lurus, yang sana bengkok. Ya. Sedangkan yang sejajar kan yang ini. Ya ini kan Y. Y kan Y0 kan fungsi dari X0, Y1 fungsi dari X1. Selesai. Oh iya Pak ya. Tapi Pak, sisanya banyak banget Pak. Nah, karena sisanya banyak, sama seperti Riemann, kita banyakin juga trapesiumnya kita banyakin, ya. Setelah dihitung, ketemu rumusnya begini kira-kira. Jadi selalu ada titik awal, ya. Oh, delta X-nya dulu ya, delta X-nya bagi 2. Delta X itu apa? Panjang semuanya, gitu. Misalnya
Anda dari sini sampai sana, gitu ya. Oke, berarti dari xn kurang x0 nanti bagi 2, gitu ya, tingginya soalnya. Nah, lalu fx0, x0. Kalau saya ngamal ini gini, titik pertama ditambah titik terakhir, fx0 ditambah fxn, ya. Baru di tengahnya adalah 2 kali penjumlahan. Pak, kenapa begitu? Kalau kita lihat 2 trapesium, dua trapesium aja. Berarti satu trapesium adalah setengah kali tinggi dikali jumlah dari sejajar, betul nggak? Perhatikan teman-teman. Memang pagi-pagi belajar matematika itu berat ya. Tapi lebih berat lagi ketika dapat C atau D, ya. Itu lebih sakit hati, ya. Tidak ada perbaikan. Wah, ini Pak Venture, Anda menghubungi saya di luar nilai, tidak ada. Tidak saya jawab, ya. Perhatikan. Ternyata sebelah sana nih masih kurang semangat ya. Kalau kita mencoba menghitung 2 trapesium, berarti kan trapesium pertama setengah kali tinggi kan segini ya. Setengah kali tinggi ditambah garis sejajar. Lalu trapesium kedua setengah kali tinggi tambah setengah kali tinggi kali jumlah garis sejajar. Nah, berarti garis sejajar yang di tengah dihitung 2 kali dong, bener nggak? Karena dipakai di trapesium 1 dan dipakai di trapesium 2, betul nggak? 2 kali kita pakai. Jadi kalau Anda punya 100 trapesium pun mudah. Rumusnya adalah delta x per 2. Berarti xn kurang x0 per 2 kali titik pertama, garis pertama ditambah garis terakhir yang sisanya 2 kali penjumlahan. Oh gitu, apa ini gitu? Kasih tanda bintang ya. Ini saya upload di sesi 11. Ya, di sesi 11 di download ya, di download. Kasih tanda bintang, ini harus masuk notes. Ya. Soalnya baru separuh jadi, harusnya kemarin deadline ngirim ke prodi. Saya masih diskusi dengan Pak Candi. Yang pasti kita mengajukan 150 menit untuk UAS, ditolak. Cuma beli 120 menit. Wah, padahal kami rencananya mau 180 ya, 3 jam. Tapi ternyata nggak boleh, maksimal 2 jam. Jadi soalnya bakal banyak teman-teman. Tapi sekarang materi kita lebih sedikit. Materi kita cuma apa sih? Turunan, integral, udah. Serius Pak. Dan turunannya mulai dari yang materi itu ya, yang masih ingat ini nggak? Backward forward. Nah dari situ ya UAS ya. Backward forward sampai nanti minggu depan. 2 minggu lagi. Ya. Ini kasih tanda bintang. Trapezoid itu rumusnya ini. Delta x per 2 dikali titik pertama ditambah titik terakhir ditambah 2 kali penjumlahan garis-garis yang di tengah. Gitu doang ya. Ya, kita kerja ya. Sudah dicatat ya. Dipahamilah. Kalau lihat soalnya mudah, ini mudah sekali. Ada persamaan 3x kuadrat dx kan, integral 01. Nah, delta x-nya 0,1. Oh, kebetulan pas nih, datanya 0,1 semua ya. 0,1, 0,1, 0,1 ya. Ada fx-nya udah dikasih. Berarti dari 0 sampai 1, wah mudah. Rumusnya apa tadi? Integral 3x kuadrat dx ya, sama dengan dari 0 sampai 1 ya, sama dengan ya, Anda tulis dulu integral 0 sampai 1 3x kuadrat dx sama dengan delta x per 2. Nah, tulis dulu ya. Delta x per 2 ditambah, nah, buka kurung gede, fx0 tambah fxn ditambah 2 kali sigma. Gitu ya. Berarti Pak, bawahnya lanjutin sama dengan delta x per 2. Berarti 1 kurangi 0 bagi 2. Bisa mengikuti? Sakit? Siapa di sini kemarin ada hujan malah hujan-hujanan? Gak ada ya? Saya keracunan makanan Pak. Kenapa? Saya keracunan makanan. Oh, kamu tidak sarapan? Sarapan, keracunan makanan. Oh iya, really? 2 hari ya. Harusnya istirahat.
Nggak apa-apa, pelajaran ini dapat C atau E nggak apa-apa ya. Harus sehat. Jangan kalian sakit masuk rumah sakit ya disalahin Pak Vejo. Kenapa kuliahnya jam 7? Saya juga nggak berharap kuliah jam 7. Namanya siapa, Kak? Ya? Nela. Saya nggak berharap kuliah jam 7, Nela. Tapi saya dikasih jam 7. Apakah bisa saya tolak? Nggak bisa. Ya? Kalau bisa kuliahku harusnya di atas jam 9 gitu. Kembali lagi ke sini, delta X per 2 berarti 1 kurangi 0 bagi 2, tutup kurung gede, F0 ini berapa? 0, sedap ya. Tambah F terakhir, F1, 3 ya. Tambah 2 kali, kurung lagi 2 kali 0,03, tambah 0,12, tambah 0,27, tambah 0,48, tambah 0,75, tambah 1,8, tambah 1,47, 1,92, tambah 2,43. Pak Vinci gitu doang, Pak Vinci begitu saja. Selesai sudah kita, ya kan? Lah kok tambah 4,1? Oh iya, delta X saya salah, mohon maaf. Saya salah, delta X ya yang dibagi. Saya mohon maaf, saya salah, jadi tolong diperbaiki ya. Delta X-nya, sorry, bukan XN kurangi X0, sorry, saya salah. Jadi 0,1 bagi 2 ya, tambah 0, ya kan? Ditambah 3 itu yang paling belakang. Nah, lalu 2 kali, ingat yang dikalikan 2 adalah yang di antara 0 sama 3 ya. Kalau saya sih nulis 3 di depan dulu, biar saya nggak lupa. Karena takutnya kalau udah nulis ini panjang ke belakang, lupa tambah 3. Ya. Selesai. Pakai kalkulator boleh ya, jangan lupa UAS pakai kalkulator. Bawa notes ya. Notesnya 1 halaman 4 ya, bolak-balik. Silakan. Ya mari masuk. Kasihan dia, kepanciran. Iya Pak. Iya. Iya Pak. Iya. Selesai. Begini saja ternyata Pak Vinci ya. Ini sebenarnya L-nya salah sih. Ini harusnya integral 0 sampai 1 3x kuadrat dx ya. Hanya begini saja ya, asal kita mengerti rumusnya, cara membaca rumus yang ini selesai. Yuk saya kasih waktu 3 menit, pahami dulu step by step ya. Habis itu kita latihan soal, tapi cepet aja ya, latihan soal cepet karena setelah ini kita mau masuk ke Robert integration. Simpson saya lewati ya, Simpson belajar mandiri, tapi sudah saya sama Bu Adi sudah masukkan di sini ya. Ini materi baru di season 11. Saya sama beliau baru selesai buat. Karena saya lihat materi yang diupload di news ternyata tidak memberikan pencerahan. Kita buat ulang dengan gaya yang baru, dengan cara pendekatan yang lebih friendly. Harusnya Anda lebih paham ya. Bagi yang kemarin masih bingung Simpson rule, pelajari yang dari slide yang baru saya upload ya. Jadi di session 11 saya upload materi 7, di session 12 saya sudah upload materi 8. Ya, UAS kita materi 6, materi 7, materi 8 yang saya upload ya, yang PPT yang saya upload. Ada tulisan new ya, new materi new 6, new 7, new 8, sama nanti ada latihan soal ya. Kemarin saya nggak sempat buat latihan soal karena libur ya, mager buat soal. Nanti saya buat soal UAS karena nilai UTS-nya kurang bagus kan. Kemarin dapat 40 ya, UAS kali ini harus dapat 90 ya. Yang kemarin dapat 70, UAS kali ini harus dapat 100 ya, biar bisa A. Jadi kalau kemarin masih 40, kalau Anda bisa 95, Anda masih bisa A mungkin ya. Yang penting awalnya jangan lupa. Tapi itu sangat simpel dan mudah. Kali ini yuk siap kita latihan ya. Bentar, ada datanya nggak ini? Ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Integral 0 sampai 1 pakai 5 strip ya. Jadi 0 sampai 1 berarti 5 strip. Berarti delta X-nya 0,2. Gitu. Jadi teman-teman kalau baca soal 5 strip artinya dari 0 sampai 1 dibagi 5, 0,2, 0,2. Pak, bagaimana kalau Bapak kasih soal dibagi 4 strip? Berarti 0 sampai 1 dibagi 4 berapa? 0,2.
0,25, 0,25, 0,25. Ya. Yuk lanjutin, saya udah kasih apa nih? Hint cara mengerjakannya, ya. 5 strip, jadi 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. Yuk silakan. Loh, Pak, nanti untuk fx-nya gimana? Fx-nya tinggal dimasukkan ke sini, teman-teman. Jadi misalnya kalau 0 dimasukin di sini gimana? Jadi akar 1 ya, akar 1 berapa? 1 ya, akar 1. Kalau 0,2 berarti 0,2 pangkat 3 berapa? 0,008. 1,008 di akar berapa? Gitu ya, jadi untuk menghitung R0,2 tinggal dimasukkan ke fungsinya saja. Ya. Ayo, silakan. Dikerjakan. Pak, dari mana? Dari mana A0 B1? Dari soal ya. Dari 0 sampai 1 kan? Dibagi 5, pengen dibuat 5 strip. Kalau 4 strip tidak bagi 4 ya. Nah, ini kita dapetin delta X dulu. Nanti pakai rumus ya. Pastikan rumusnya sama dengan delta X per 2. Tutup kurung besar Fx0 ditambah 2 kali ditambah terakhir Fxn ya. Yang terakhir. Ya, silakan pakai kalkulator. Pembulatan saya minta 2 angka di belakang koma saja atau 3 angka saja. Ya, 3 angka. Gak jadi 3 angka, sampai 5 angka di belakang koma. Sampai 5 angka di belakang koma. Sampai 5 angka ya, pakai kalkulator ya. Kalau yang nggak bawa pakai smartphone dulu. Ini yang harus saya upload di sesi 11. Oh. Nol koma 2 dipangkat 3 itu berapa sih? 0,008. Lima angka belakang koma.
Delta X kan.